Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini akan ngerasani banyak hal yang sedang ngetop dan ngetren hari ini. Tertangkapnya Mensos karena ada fee dari vendor dan sekarang lagi viral di Indonesia. Sekaligus saya mengundang dua aktivis yang memang awal-awal kedua aktivis ini yang saya undang waktu Sandasan mengudara pertama kali. Assalamualaikum Bapak Penggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kawan Aliman. Kalau Pak Risang ini di samping aktivis juga jurnalis, politisi, advokat segala macam, semuanya masuk kalau Pak Risang. Makanya sekarang diundang kapasitasnya adalah aktivis karena baru-baru ini Pak Risang dengan erarnya demo tentang masalah bansos di Kabupaten Bangkalan. Tiga hari yang lalu kita mendengar bahwa Mensos di OTT oleh KPK dengan hanya alasan mendapatkan fee dari vendor pengadaan bansos gitu, kalau nggak salah 10.000 per paket. Pak Risang, langsung ke Pak Risang karena Pak Risang ini yang aktivis bansos. Bansos. Ini wajar enggak? Wajar enggak ini Pak Risang? Kalau jangan-jangan ini hanya setelan, Pak Risang? Enggak ya, Pak Risang ya? Enggak, memang iya itu. Memang iya. Bahkan RAR sendiri sudah melaporkan masalah vendor terkait vendor ini BPNT yang di Dinsos Bangkalan ini. Sudah melaporkan. Katanya jalan, katanya sudah 86. Tapi kita lapor tunggu kemana aja. aja Pak Risang? Ke Kejaksaan Tinggi. Oh, Ada ke Kejaksaan Tinggi. Khusus vendor ini. vendor ini. Khusus Ya? vendor untuk BPNT yang dikerjakan oleh vendor. Itu ada 4 UD. 4 UD yang pengadaan beras untuk BPNT. Kita sudah laporkan ke Kejaksaan Tinggi. Pak Risang melihat itu sama dengan modus operandi yang dijelaskan oleh KPK sampai meng-OTT Pak Kemensos gitu ya? Sama aja. Itu kan pasti, saya malah yakin itu yang di daerah itu mengadopsi yang di atas itu. Oh gitu ya? Ya karena begini, ada seperti BSB kemarin. Ah. BSB itu bukan dari daerah, pemenang tendernya dari pusat. Dari pusat, kemudian BSB itu apa? Jelaskan. bantuan sosial beras. Bantuan sosial beras BSB. Lanjut Ya. Pak Risang. Nah itu pemenangnya adalah tender dari perusahaan Jakarta. Juknisnya disalurkan sampai ke bawah itu melalui Dinsos garis miring PKH. Nah di situ garis miring PKH. Apa kalau pusat kaitannya dengan di sini apa Pak? Sama, modusnya sama. Pasti begini modelnya itu. Seperti yang saya tahu beberapa kali wawancara itu, kalau di sana sudah oke Pak. Begini, di sini pasti itu modelnya begitu. Jadi di tempat yang atas dibawa ke sini. Nyontek gitu ya? Sama Tarik pokoknya, nyontek gitu satu ya? modus itu. Pak Risang, kalau yang diceritakan BSB itu kan semuanya PPK-nya, penyelenggaranya itu kan pusat kementerian. Kan di sini nggak ada Pak Risang kalau seperti yang di sini apa Pak Risang? Tapi penyalurnya, BSB ini mencuatnya kemarin kenapa? Mencuatnya itu awalnya orang taunya bukan BSB, tapi ada beras bantuan dijual. Oh, gitu. Beras bantuan dijual. Kenapa? Bantuan itu nggak bisa disembunyikan. Basis datanya adalah PKH. Kalau PKH berupa rekening, bisa dikantongi nggak kelihatan. Jadi orang yang terima, namanya ada tapi nggak terima, nggak tahu dia kalau dia memang terima beras terus barangnya kelihatan. Ketika yang dikirim tuh beras, orangnya nggak ada, fiktif. Atau orang yang terima itu harusnya terima tapi nggak terima, kan tumpuan tuh beras itu jadinya kan kelihatan. Disitulah mencuat kemudian isu ada beras bantuan dijual. Dan memang dijual. Ya. Berapa? Memang dijual. Pak Risang, kalau itu kan dihilir. Kasusnya Pak Mensos, Pak Juliari, siapa namanya Pak Menteri ini? Julianis Batubara. Pak Juliari Batubara ini kan hanya di hulu pengadaannya kan. Kalau yang barusan Pak Risang ceritakan di hilir
distribusiannya kan beda lagi nih kayaknya Pak Desa. Sudahlah, begini. Gimana? Kalau di atas itu misalnya nilainya 100.000, dipotong 10.000, tinggal 90. Sudah itu sudah tahu semua nanti 90 potong lagi 80 sudah begitu itu. Kenapa? Sampai di sini selain beras dijual, waktu BSB ini yang terbaru ya, yang terakhir bantuan terakhir ini, rame apalagi kualitasnya buruk. Nah, rame di Dewan juga kan itu kualitasnya buruk. Ya, ya. Berarti Pak Desang ingin menyimpulkan bahwa di hulu ini potensial dimainkan, di hilir juga potensial dimainkan juga. Justru kan di gitu. hilir inilah korupsi yang sebenarnya. Oh, gitu. Kenapa? Hulu itu hanya sumber, Pak. Pak Menteri ini di hulu Pak Desang. Loh, salah. Bantuan tuh tujuannya kemana? Kan pengadaannya Pak Desang. Kan 10 paket per paket itu 10.000. Iya. Kan di vendor. Vendor. Iya. Itu kan gratifikasinya, Pak. Iya. Nah, nanti tujuan bantuan itu kemana? Ke hilir. Di hilir ini berarti kan bentuk korupsi yang berbeda Pak Desang. Jadi saya konsen waktu itu bahwa data penerima bansos atau KPM ini tidak benar. Banyak yang fiktif, kan ya. Jadi seharusnya yang misalnya yang diterima menteri kemarin itu misalnya 14 miliar itu sudah termasuk yang fiktif-fiktif itu. Itu ya. Iya. Jadi sal-salnya data potensial untuk disalahgunakan juga kan. Oh iya. Ya. Pak Desang, kalau ini khusus sebelum Pak Muhyi, kalau yang di Pak Menteri ini kan tentang pengadaan paket bansosnya kan Pak Desang, itu adalah anggaran pusat di kementerian. Ya. Kita tahu bahwa setiap provinsi dan juga kabupaten kota dan diwajibkan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran waktu awal-awal COVID itu untuk penanganan, dan ada 3 hal kayaknya kalau nggak salah orientasi dari hasil refocusing dan alokasi termasuk adalah bansos. Hal semacam itu Pak Desang yakin potensial juga terjadi di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota? Terjadi itu. Jadi begini. Ramenya ini bantuan COVID ini pertama kali heboh. Kita bicara Bangkalan ya. Waktu kasus Intermi. Oh ya. Kasus Intermi. Nah, itu sudah kita bisa melihat itu. Masa ya layak itu kan pasti ada potongan karena setelah dihitung nilainya apa alasannya waktu itu dari Dinsos. Yang packing, yang sablon, yang pengemasan dan bermacam-macam, padahal itu tidak ada itu. Harusnya yang dimaksud uang itu udah tidak ada lagi pemotongan-pemotongan lagi itu. Tapi tiba-tiba tenggelam. Kemudian rame lagi. Masa tenggelam apa? Tenggelam mana? Nggak ada yang lapor itu. Gitu ya. Nggak ada yang lapor. Nggak tahu. Terus kemudian yang di hilir ini, di Bangkalan, termasuk di Bangkalan ini, merasa bantuan COVID itu mereka menyalurkan itu kebal. Merasa dilindungi oleh Perpu nomor berapa itu yang mengatakan bahwa 2020 nomor 2 atau nomor 1 itu. Iya. Jadi mereka kebal. Sudah, kalau terkait bantuan COVID kita aman. Itu bahasa yang disampaikan. Kemudian dari aparat penegak hukum juga malas untuk menangani laporan terkait bantuan sosial. Emangnya ada laporannya? Malas banyak, Pak. Jadi alasannya begini, karena memang misalnya dalam satu tempat itu ada 156 penerima KPM-nya. Itu kalau yang kita laporkan hanya 2, itu 156 itu harus diperiksa, begitu bahasanya. Makanya lebih mudah kalau bansos ini OTT. Kalau OTT tidak perlu melakukan pemeriksaan sebanyak itu. Sebanyak Nah, makanya KPM. malas. Kalau terima laporan itu, malas karena capek. Itu. Oke, Pak Desang. Itu yang terjadi di bansos, di bantuan sosial, anggaran dan program COVID yang masuk di bansos. Sekarang Pak Muhyi ini semua publik, bahkan di Jawa Timur sudah terkenal ini adalah aktivis tentang masalah kesehatan. COVID ini sebetulnya dari pusat sampai daerah adanya realokasi, adanya refocusing anggaran dan semacamnya itu untuk menangani, salah satunya adalah bansos untuk penanganan sosial, yang kedua adalah peningkatan perekonomian, yang ketiga penanggulangan COVID ya, dan yang lain-lain gitu ya, pembelanjaan APD, alat kesehatan dan semacamnya. Kasus Pak Menteri ini gara-gara hanya mendapatkan fee per paket 10.000, Pak Muhyi. Pak Muhyi melihat nggak potensi yang terjadi modus operandi sama di kewenangan kesehatan?
tentang masalah dana COVID yang digelontorkan ke kesehatan, Bang Muhi? Seperti yang pernah saya sampaikan dulu ketika kita podcast sebelum ini ya, bahkan sampai 2 kali membahas tentang COVID ini yang sudah yang ketiga kali. Potensi ke arah sana itu jelas ada gitu. Tinggal kalau kita mau benar-benar tahu valid atau tidaknya tentang potensi itu, ya dilakukan penyelidikan kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan kan aktivis ini. Sensitivitas aktifnya Pak Muhi sebagai aktivis kesehatan gitu ya. Ada nggak bahwa ini ada semacam itu? Itu kalau aktivis kan terlatih begitu, Pak Muhi. Betul. Masa nyuruh Pak polisi untuk nyelidiki dulu? Jadi memang begini. Gimana? Tentang dana COVID ini, karena memang seolah-olah ini ada imunitas di situ ya. Jadi ya tadi kayak Pak Arisan tadi itu memang potensi untuk disalahgunakan, potensi untuk diselewengkan itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya. Nah, dan dugaan ke arah sana itu memang ada, Pak. Dugaan kuat apa enggak? Ya, Indikasinya kuat enggak, Pak? indikasinya cukup kuat juga. Kuat ya. Walaupun kita sementara ini belum punya data valid. Tapi seperti selalu saya ulang, potensi ke arah sana itu dan dugaan ke arah sana itu cukup kuat. Gitu. Lebih besar dari bansos tadi itu kayaknya. Nah, kalau masalah lebih besar atau lebih kecil. Kan begini, bukan Pak masalah Muhi. nominal. Kalau Pak Arisang itu saya dan orang-orang biasa kan secara kasat mata bisa dilihat kalau ini dikurangi itu korupsi kan gitu. Kalau urusan peralkesan kan tidak semua orang tahu, hanya Pak Muhi yang tahu. Kan urusan alkes bagaimana untuk masalah rapid test, pembelanjaannya bagaimana dan semacamnya. Alkes yang untuk menunjang masalah COVID ini kan tidak semua orang tahu, kan hanya Pak Muhi yang tahu. Ayo bagi cerita Pak Muhi. Nah, maka dari itu begini, Pak. Gimana? Makanya kalau intent saya sebenarnya kan pada pendampingan orang yang sakit. Oh gitu. Ya, jadi Gitu, saya ya. bilang corona ini memang benar-benar real dan nyata. Nah, terlepas di Coronanya. belakangnya itu ada konspirasi. Nah, itu wallahu a'lam, karena kita tidak punya data fix kan begitu. Karena memang intent saya lebih kepada penanganan. Gitu. Penanganan pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan, edukasi tentang kesehatan itu intent saya. Nah, untuk terkait dengan penyelewengan dan dugaan penyalahgunaan ini, saya rasa teman-teman yang lain juga ada yang fokus di situ. Enggak, maksudnya ini kaitannya begini Pak Muhi. Apa sekarang yang gaduh meng-UTT Pak Kemensos gara-gara membelanjakan bantuan sosial per paket dapat 10.000 itu kena OTT dia. Lah pembelanjaan tentang masalah alkes, APD, rapid dan macam-macam itu kan ada di kewenangan kesehatan. Itu kan juga tidak mustahil, tidak mungkin terjadi sama dengan Kemensos. Kan gitu Pak Muhi. Kalau Pak Arisang tadi menjelaskan, memastikan di level provinsi, level kabupaten juga modusnya sama. Nah, yang saya tanyakan aktivisnya Pak Muhi, kok gitu jawabannya Pak Muhi? Nah, jadi karena memang intent saya dari dulu selalu saya hindari, walaupun saya punya dugaan-dugaan dan bukti-bukti yang memang saya punya, tapi memang intent saya tidak di situ. Oh, gitu Kadang ya? saya sering ngomong kayak gini, Pak. Gimana? Korupsi, Anda pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tapi tolong rakyat ini dilayani semaksimal mungkin. Karena saya yakin, apalagi sekarang sudah ada Bang Risang ini ya. Nah, beliau ini juga sudah fokus di situ gitu. Bansos. Saya akan mengedukasi masyarakat. Oke. Saya akan fokus di pelayanan untuk masyarakat. Untuk urusan yang di luar itu terkait dengan anggaran ini, biar nanti Bang Risang. Oh gitu ya. Sudah mendelegasi Bang Risang ya. Iya, Oke. sudah. Karena sudah ada delegasi Bang Risang. Karena sudah ada delegasi. Sebetulnya anggaran yang dialokasikan ke kesehatan itu untuk penanggulangan COVID, untuk masalah penindakan terhadap COVID, penanganan terhadap pasien COVID dan segala macamnya itu kan luar biasa juga, dan itu anggaran juga Pak Risang. Pak Risang melihatnya di kewenangan ini sama nggak dengan Kemensos? Kasus di Kemensos ini? Saya belum sampai masuk ke anggaran yang lain-lain, pengadaan APD, rapid dan lain-lain. Karena buat saya itu sama, menurut saya itu pasti ada permainan harga di situ, walaupun sudah pakai e-katalog. Jadi ada yang namanya e-katalog, tapi tetap ada kita permainan itu ada namanya cashback. Nah, tapi nggak bisa kita buktikan. Jadi saya lebih konsen ke penerima saja. Penerima bantuan itu karena orangnya ada, manusianya ada, datanya ada. Walaupun amburadul, kadang datanya ada, orangnya tidak ada. Orangnya ada, datanya tidak ada. Jadi memang
tidak ada kemauan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mengentaskan kemiskinan di Bangkalan. Gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bangkalan ini lebih suka Bangkalan ini jadi kabupaten pengemis. Lebih suka disebut orang miskin. Buktinya apa? 2019 KPM di Bangkalan ini jumlahnya 93.000. 93.000 Lebih KPM. ya. Sekarang per November 2020 ini sudah 100.121 orang. Ya kan memang COVID Pak Rizal. Naik, nggak bisa alasan. Oh, gitu ya. Setahun itu tetap ada orang yang lulus, ada orang yang sudah nggak sekolah. Nggak bisa. Pakai alasan COVID itu sudahlah, berhenti jadi pemimpin kalau ngomong begitu itu, berhenti. Pak Rizal, di wilayah kesehatan juga ada bantuan bagi pasien COVID, bagi apa namanya korban dari COVID itu dapat 15 juta ya kalau nggak Ya, salah. dapat asuransi. Di Bangkalan ini informasinya tidak semua dapat informasi dari korban. Dari Baru keluarga satu korban. itu yang dapat. Oh baru satu ya? Baru satu yang dapat. Itu kenapa Pak Rizal? Persoalan persyaratan administrasi menurut saya itu. Persyaratan administrasi saya sudah konfirmasi itu memang ya dapat, tapi bukan dari anggarannya, bukan dari Sini. bukan Dari dari pusat. pusat. Kalau yang dari sini itu untuk kematiannya, pemakamannya dan segala macam itu nggak besar itu, nggak besar. Ini sudah berapa bulan sampai sekarang belum Pak? Ini Pak Mugi, Pak Mugi. Karena di pelayanan ini juga pelayanan ke korban. Siap. Tadi kan pelayanan. Siap. Ini gara-gara tidak proaktifnya keluarga korban untuk memenuhi administrasi atau memang petugas-petugas di sini memang lalai untuk memenuhi administrasinya Pak Mugi? Jadi kalau saya melihat terkait dengan bantuan terhadap Korban COVID? korban COVID itu di administrasi yang memang cukup banyak persyaratannya, ada sekitar 8 itu. Jadi masyarakat itu memang harus proaktif juga, dan dari pihak pemerintah juga harus sosialisasi juga, karena saya lihat juga masyarakat itu yang keluarganya jadi korban kadang nggak ngerti Pak Aliman. Ya kan? Iya. Ya kan? Nggak ngerti. Itu temuan dari DKR itu. Iya. Korban COVID justru tidak ngerti bahwa dia punya hak untuk mendapatkan bantuan COVID. Bukan tidak ngerti itunya, bukan tidak ngerti 15 jutanya. Apanya? Tidak ngerti prosesnya. Jadi perlu persyaratan untuk mendapatkan itu, aksesnya kemana, itu yang kadang mereka... Saya tanya lagi Pak Mugi. Apakah pihak terkait puskesmas atau rumah sakit dan macamnya tidak punya tugas untuk menjelaskan hak itu kepada korban COVID? Harusnya mereka sudah menjadi bagian dari situ untuk menjelaskan hak korban COVID ini seperti apa, termasuk yang Prosesnya? Ya prosesnya juga harusnya juga sudah dijelaskan. Tapi kemarin yang sempat saya beberapa orang ya, tidak semuanya, itu mereka juga masih tidak paham dengan regulasi itu dan aturan-aturannya. Justru yang saya dengar Pak Mugi, mereka tidak tahu bahwa mendapatkan itu. Nah, kalau Punya hak itu gitu loh. Ini yang saya dengar dari satu korban, karena saya pernah satu. Dulu yang Pak Mugi. Oh iya. Dia nggak tahu bahwa dia dapat ini. Nah, memang karena sosialisasinya mungkin ya yang Nah, kurang. berarti ini kan konsennya ke pelayanan. Itu bagian dari pelayanan kan? Ya. Iya Pak Mugi. Iya, makanya perlu kan salah satu tugas pemerintah itu juga sama dengan kita ya, mengedukasi juga. Jadi artinya ketika masyarakat sudah berduka menjadi korban COVID, harusnya pemerintah juga menyampaikan itu secara langsung juga ketika mereka sudah terhadap keluarga ya, terhadap ahli waris, bahwa ada hak-hak mereka selain dari biaya pemakaman itu tadi gitu. Itu. Ya, gitu. Dan sekarang ini Pak Mugi melihat diurus enggak ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan? Kalau saya kan ngurusnya ini, pernah bantu orang ngurus di Dinsos ini. Di Dinsos itu data itu sudah ada. Siapa saja yang meninggal dan siapa saja yang belum melengkapi administrasi. Nah, apakah dari pihak Dinsos itu memberikan sosialisasi kepada ahli waris ini atau tidak, itu yang saya belum tahu ya. Tahu ya. Nah, maka dari itu, kalau di Indonesia itu kan bagiannya Pak Disang, bukan bagian Pak. iya bukan juga, karena ada gitu. korelasinya juga, Pak. Karena itu juga ada KPM di situ ya. Jadi Iya, artinya termasuk ke situ juga bansos itu namanya gitu loh. Jadi artinya ketika ke sana itu di Dinsos saya lihat tuh datanya ada, Pak. Siapa saja yang meninggal, tinggal pihak keluarga ini melengkapi administrasinya saja. Karena prosesnya enggak sebentar itu, Pak Aliman. Oh gitu ya. Prosesnya Oke. cukup lama. Maka dari itu salah satu fungsi dari Dinsos ini nanti untuk membantu masyarakat, mereka yang belum melengkapi administrasi ini sebagai wujud bantuan dari pemerintah terhadap korban COVID ini, harapan saya dari pihak Dinsos ini juga mensosialisasikan itu dan mengedukasi masyarakat Untuk agar segera secepatnya dilengkapi. melengkapi administrasinya ini. Itu himbauan dari Pak aktivis. Pemirsa, Pak Rizang,
Kalau seumpama apa yang akan dikatakan barisan, kalau model yang dilakukan oleh KPK terhadap Kementerian Sosial itu dilakukan di provinsi dan juga di kabupaten kota, apa kira-kira yang akan terjadi barisan? Bikin penjara 3 lagi di Bangkalan. Kok gitu? Sampai segitunya barisan? Jadi begini, apapun bentuk bantuannya, mau berupa barang, mau berupa uang, mau berapa apa, tetap akan terjadi penyelewengan. Kenapa? Basis bantuan itu apa? Data. KPM tadi itu ya? Nah, datanya nggak benar. Kalau orang-orang PKH ngomong tidak ada hubungannya COVID dengan PKH, gimana nggak ada hubungannya? Sebelum lanjut. Ayo minum, ini ada ada teh dari kelor ini. Di teh kelor. Minum dulu biar jelas. Teh kelor. Teh kelor. Pemirsa barangkali mau untuk mencicipi sensasi rasanya teh kelor beserta khasiatnya, silakan nanti komunikasi dengan tim kru Sandasan. Lanjut dulu, Pak Rizal. Jadi sempat ada bahasa. Ada kalau itu dilakukan di sini harus bangun tiga penjara lagi. Tiga penjara lagi. Silakan. Jadi pernah ada bahasa PKH tidak ada hubungannya dengan bantuan COVID. Oh salah. Karena mengacunya bantuan ini tetap pada data PKH. Kemudian waktu itu ada BLTDD khusus COVID. Ah itu datanya memang dari RW anunya. BLTDD. Dana desa itu. BLTDD itu memang kemudian yang terdampak baru. Tapi PKH-nya dapat. Buktinya apa? Dimajukan menjadi per bulan. Satu. Kedua, BSB itu mengacunya pada data PKH. PKH juga. Jadi BSB. semua mengacu pada pendataan. Sementara pendataan di Dinsos Bangkalan sudah diakui oleh Kadinsosnya bahwa itu dari tahun 2014. 2014. Katanya sudah terus diverifikasi, diupdate. Enggak, itu bahasa tok itu. Oh gitu. Wah, omongan tok itu. Saya juga bisa Kan kalau masih memang gitu. kayaknya informasinya bahwa ada pendataan verifikasi dan Mana? verbal ya. Verifikasi dan validasi. Itu ada. Mana buktinya? Oh gitu Pak Rizal, kok Iya. bisa mengatakan gitu. Ini yang bicara ini dulu Pak sekretarisnya, Pak Sekretaris Densos, Pak siapa? Pak Iwan. Iya. Pernah bilang ke saya. Ganti berapa sekretaris bahasanya seperti itu, Oh, Mas. gitu ya? Iya. Itu kan bahasa birokrat. Kita tantang, ayo kita ke lapangan, bawa datanya. Kok kita yang dibalik? Ayo Pak Disang, bawa datanya kita turun. Nggak terbalik, mana datamu kita cek. Benar nggak datamu ini? Kan iya. Padahal solusinya sederhana. Bu, jangan-jangan memang itu bukan kewenangan dari Densos. Oh ini. tidak. Tidak. Artinya Densos ini sudah bekerja memverifikasi dan memvalidasi, tapi setelah diajukan ke pusat justru yang turun itu jangan begitu. Oh, nggak ada. Buktinya apa? Anggaran 2000 dikembalikan. Tidak jalan verfaknya. Nggak pernah bisa ngedan ini orang. Loh, enggak. Saya sudon terus. Gitu ya. Jadi solusinya sederhana, cuman pemangku kebijakan di Bangkalan, terutama bupati dan DPR yang sebagai yang pengontrolnya itu tidak mau sederhana. Gimana, Pak? Tiru kabupaten lain. Pasang saja itu tulisan pakai pilok itu, chat itu, keluarga miskin. Itu terverifikasi dengan cepat itu. Nah, sebetulnya ada Pak Isan. Sekarang tuh ada Permendagri tentang masalah SIPD. Mestinya nanti kalau setiap kabupaten kota dan juga provinsi itu harus mengupload semua itu, baik proses kebijakannya, realisasinya, laporannya, termasuk kalau bicara urusan bansos itu KPM-nya juga harus. Iya. Ya, ada cuma kayaknya sampai sekarang itu masih belum ready di Jawa Timur, termasuk di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Tapi itu sebetulnya mestinya tahun ini sudah dilakukan SIPD itu. Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Iya. Itu. Anu aja nanti berdoa saja segera itu terjadi. Taruhan jangkrik bayar kambing tidak akan dibuka di Bangkalan. Mari, ini di sana nih, taruhan jangkrik bayar kambing. Gak akan dibuka itu data kemiskinan di Bangkalan itu. Pak Muhyi, saya melihat Pak Muhyi sekarang sangat hati-hati bicaranya. Kenapa ya? Dulu kan sangat luar biasa, Sekarang kenapa Pak Muhyi? Saya tidak tanya tadi. Kenapa kok sangat hati-hati? Karena
kedewasaannya bertambah atau memang gimana Pak? Kenapa? Jadi bukan masalah hati-hati atau tidak, Pak Aliman. Jadi kalau saya berbicara itu selalu based on data. Gitu. Oh ya gitu ya. Jadi kalau saya tidak punya data valid, saya akan menyampaikan kalau saya belum tahu. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau memang saya punya data valid, semuanya sudah ready, nah, maka akan saya sampaikan. Nah, jadi terkait dengan bansos. Jadi Jangan bansos, urusan Iya. kesehatan kamu saya bansos urusan ini kesehatan. saya bilang tadi. Oh ya bansos. Ini bansos. Oh ya. Nah, karena kita bisa cek. Makanya kan sekarang ini kalau memang pemerintah itu punya progres yang bagus, itu sebenarnya kan sudah ada peluang itu untuk mengajukan masyarakat yang kurang mampu ini agar nantinya tepat sasaran. Oke. Melalui apa? Melalui DTKS. Nah, DTKS. walaupun DTKS itu nanti approval-nya itu dari pusat, tapi setidaknya upaya pengajuan dari daerah ini harus masif kan Masif gitu ya. Nah, Oke. Itu Bang Muyi, salah satu. itu sebetulnya sudah masuk dalam ruang lingkup yang sudah dijelaskan oleh Pak Risang Betul. barusan ini untuk bagaimana menertibkan data dan semacamnya. Karena kunci dari kesemrautan, kesalahan urusan bansos dan macamnya itu adalah di data kan gitu. Yang sebetulnya yang saya ingin sangat mendengarkan dari kesimpulan dari Bang Muhyi ini sebagai aktivis dari satu-satunya tentang masalah kesehatan, apakah pengelolaan tentang dana yang dikelola oleh yang punya kewenangan di kesehatan baik RSUD ataupun Dinkes, puskesmas yang terkait dengan urusan COVID, APBD dan hal macamnya ini normal-normal saja atau gimana menurut Pak Muhyi? Nah, sebenarnya sederhana kalau bagi saya pribadi itu menjadi sebuah doa dan harapan bagi saya. Gitu ya. Pak Aliman. Jadi pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran, harapan saya itu benar-benar tepat sasaran dan benar-benar terarah dan terukur. Ini pertanyaan saya diperhatikan, Muhyi. Kalau dikaitkan dengan apa yang sekarang sedang dialami oleh Kemensos, gitu loh Pak Muhyi. Betul. Kira kan Pak Muhyi sejak tadi bilangnya hanya potensial saja, Ya. potensial saja, gitu. Apa enggak punya ada indikasi kuat atau gimana enggak ya? Ya, kalau indikasi seperti saya bilang tadi, indikasi dan dugaan itu ya kuat gitu loh. Kuat ya? Nah, kuat. Pemirsa, gitu. ternyata ini hasil dari pantauan Pak Haji Muhyi sebagai aktivis kesehatan, pengelolaan tentang masalah anggaran COVID, baik di Dinkes ataupun di RSUD itu indikasi kuat serupa dengan yang dialami Pak Kemensos. Itu ya? Ya kemungkinan. Ya, kemungkinan lagi. Iya, makanya kan namanya dugaan itu kan bukan informasi valid. Oh, iya. Tapi kan menuju ke Ya, arah sana kan itu indikasi. memungkinkan. Indikasi. Iya, indikasi. Ya. Apa indikasinya? Iya. Ya kan seperti kita belajar yang sekarang lagi heboh dan viral ini. Mengacu pada banyak program yang lain, Pak Aliman. Gitu ya. Nah, jadi bukan hanya di bidang bansos kesehatan, bukan hanya di situ saja. Semuanya di ya. bidang-bidang yang lain ini sebenarnya Potensinya Pak Aliman sama ya. juga seorang aktivis kan begitu. Jadi artinya hal-hal yang terkait dengan proyek, VV macam-macam itu kan sebenarnya bukan sebuah perkara yang tabu seolah-olah. Tapi kita tidak ada upaya-upaya untuk benar-benar memblow up itu kan seperti itu. Kentut ya, kayak Nah kentut iya, ya. baunya ada, Pak. Tapi mau nunjuk siapa karena kita nggak tahu, tidak ada yang gerak. Kerja senyap itu ya. Nah, ya, itu gambarannya. Sebenarnya kita ini Dok, tidak perluan. Coba bayangkan Muhyi, kalau di urusan yang ada alokasi anggaran di Dinkes dan juga di RSUD gitu ya tentang persoalan COVID ini sebetulnya tidak jauh bukan jauh berbeda. Justru lebih banyak di situ ketimbang di bansos ya Pak ya. Pak Parisang ya. Jadi kalau itu potensinya indikasinya ada, ini bom ini kayaknya Pak Muhyi. Nah, maka dari tadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Risang. Kalau kita mau intent hanya di satu perspektif saja, itu akan sulit kita melaporkan. Tapi kalau OTT memang ya? sudah diteliti sebelumnya, sudah diselidiki sebelumnya, akhirnya terjadi OTT, itu yang justru akan lebih mudah untuk diteliti. Pemirsa, dan khususnya para APH, Pak aktivis ini menyarankan untuk segera bagaimana memantau betul-betul meneliti bahkan menyelidiki OTT saja, karena kalau ada laporan tidak mungkin karena ini adalah kerja-kerja mafia senyap gitu ya Pak Muhyi ya. Bisa jadi. Oke. Mereka tahu loh itu. Lagi-lagi, Jadi Pak. polisi itu ada dalam struktur bansos. Jadi dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai Polsek itu ada sebagai satgas. Oh, Satgas. Dia masuk dalam strukturnya. Gugus tugas masuk.
Jadi ketika penyaluran mereka ikut, mereka tahu, mereka Kan pegang bansos. data. Barusan kan urusan kesehatan bansos itu kan. Sama aja. Kalau kaitannya bansos masuk di situ. Oke. Ya tinggal mau nangkep atau enggak gitu aja. Itu kalau Pak Rizal bicaranya begitu terus. Pak Rizal sebagai closing statement Pak Rizal tentang masalah kejadian OTT-nya Kemensos juga terhadap potensi-potensi yang akan terjadi di provinsi dan juga kabupaten kota. Silakan Pak Rizal. Baik, ini pasca OTT-nya Kemensos ini alhamdulillah belum ada lagi penyaluran bantuan. Seandainya ada sekarang ini semua lagi tiarap sampai ke bawah ini. Jangan, Kemensos lagi ditangkap. Hati-hati semua. Tapi ini sudah terlambat. Sekarang ini bukan masalah Dinsos yang takut. Tetapi bagaimana pemerintah kabupaten ini yang takut dan mau berbenah, jadikan ini momentum memperbaiki polisi yang sebagai satgas bansos itu melaksanakan tugas fungsinya. Dewan itu bagaimana mendesak itu nanti pendataan tahun 2021 ini memang benar-benar dilaksanakan. Bupati tegas memerintahkan itu dengan cara sederhana itu pasang semua label keluarga miskin itu supaya kita tahu apakah bantuan ini tepat sasaran atau tidak. Ingat, Dinsos itu bukan badan amal, Pak. Tidak perlu orang mengemis. Kita harus diminta data, mengajukan, ini layak terima. Orang Bangkalan ini mentalnya pengemis kalau gitu. Dinsosnya apa? Dinsos ini bukan badan amal. Jangan sampai ada orang yang ngemis bantuan ke Dinsos. Dinsos itu hanya dititipi anggaran untuk disalurkan. Harus yang lebih aktif harus Dinsos, karena yang punya anggaran Dinsos dan besar, miliaran itu. Jangan dikembalikan, sudah berkurang 300-500 juta dikembalikan tidak jalan. Habis untuk apa? Konsumsi dan transportasi, hasilnya nggak ada. Nah, baik Pak Rizal, sebelum pindah ke Pak Muhyi, ingin mengatakan bahwa yang harus lebih aktif itu adalah Dinsos, jangan masyarakat gitu ya. Ya. Selama ini yang sering disalahkan masyarakat tidak proaktif kan gitu. Ya. Itu karena tugas Dinsos itu adalah memang untuk bagaimana memastikan data itu betul-betul sesuai dengan apa yang sesuai kriterianya kan begitu Pak Rizal. Betul. Jadi yang harus aktif adalah Dinsos. Kalau KPM-nya data KPM itu sal-sal berarti sal-salnya Dinsos. Dinsos harus tanggung jawab itu. Berarti apa? Ada penyelewengan anggaran karena tidak tepat sasaran. Kadinsosnya harus dihukum itu. Oke, terima kasih, saya cukup ya Pak Rizal ya. Siap. Pak Muhyi sebagai closing statement karena yang di Bangkalan ini khususnya dan saya yang kenal untuk di Jawa Timur kan Pak siapa ketua gubernur Jawa Timur Pak DKR Jawa Timur Ardiansyah. Pak Ardiansyah yang dulu di Jawa Timur karena saya putus kontak dengan beliau. Yang saya tahu tentang masalah aktivis DKR adalah Pak Muhyi sekarang di sini yang lagi getol dan juga lagi sedang aktif tentang persoalan yang terjadi ini di konteks pengelolaan alokasi dana di COVID khususnya yang terkait dengan keaktifisnya Pak Muhyi itu gimana anunya Pak Muhyi, closing statementnya juga harapannya, wejangannya, silakan Pak Muhyi. Harapan saya terkait dengan anggaran COVID ini kan terkait dengan kemanusiaan Pak Aliman. Semua pihak terkait, stakeholder itu benar-benar menggunakan itu secara benar, tepat sasaran, terukur dan tidak disalahgunakan. Itu yang menjadi harapan saya. Karena apa? Ini dosanya dunia akhirat ini. Dunia akhiratnya? Iya, karena apa ini kemanusiaan ini. Sekarang lagi bencana seperti ini ya, lagi wabah seperti ini. Kok masih tega untuk menyalahgunakan itu? Ayo kita pakai hati nurani. Ojo tega-tega gitu loh maksudnya. Karena ini pakai hati nurani lah. Bahwa ini jangan sampai disalahgunakan gitu loh. Pertanggungjawabannya ini horizontal vertikal ini gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa akhir-akhir ini justru COVID ini semakin meningkat gitu loh. Harapan saya masyarakat tetap tidak abai ya. Tidak abai menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Itu kalau tidak penting-penting banget, mending tidak usah keluar rumah dulu. Karena kita tahu faktanya yang terjangkit COVID ini semakin banyak gitu loh. Saya selalu pantau di rumah sakit itu semakin banyak. Makanya masyarakat jangan abai, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua bisa selamat, tetap sehat dan wabah ini segera berakhir. Itu saja. Oke. Pemirsa, karena ini adalah tokoh-tokoh aktivis, bahkan juga Pak Rizal dan Pak Muhyi ini adalah awal-awal Sandasan ini mengudara adalah beliau yang saya undang. Pertama kali Pak Muhyi, kedua Pak Rizal bicara masalah aktivis dan jurnalis dulu. Maka
bentuk penghargaan saya akan kasih saya akan kasih souvenir dari Sandasan. Mohon diterima Pak Muji. Oh siap. Sandasan. Sandasan. Mudah-mudahan nanti Sandasan juga menjadi branding baru untuk apa namanya? Ini warnanya hitam ini, cocok dengan RAR ini. Oke. Terima kasih Pak Risang, Pak Muhyi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita rasani ini mantul gitu ya, seperti bakso mantul, mantul kemana-mana dan juga menjadi perhatian. Yang sudah terlanjur bekerja seperti Pak Kemensos segera berhenti. Yang belum melaksanakan seperti Pak Kemensos jangan dimulai, kan gitu. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.